Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Amelia dari kelas 11 IPS 2 absen 11. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang resensi. Nah, jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai seputaran resensi. Jadi apa itu resensi, kemudian jenis-jenisnya, fungsi, tujuan, dan unsur kebahasaan. Langsung aja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian resensi. Pengertian resensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi berarti pertimbangan dan pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Resensi berasal dari kata resensie yang merupakan serapan dari bahasa Belanda atau resensio yang artinya mempertimbangkan, memeriksa kembali atau menilai. Resensi juga diartikan sebagai penilaian terhadap karya seseorang dengan mempertimbangkan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Nah, dari paparan yang saya jelaskan dapat kita simpulkan bahwa resensi merupakan cara menghargai tulisan atau nilai karya seseorang dengan memberikan komentar secara objektif. Nah, kalau kita ingin melakukan resensi, itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan media online dan juga media cetak. Nah, kalau kita ingin menggunakan media online, itu bisa melalui website, blog pribadi, kemudian media sosial seperti Facebook dan lain-lainnya. Dan kalau kita ingin menggunakan media cetak, itu bisa menggunakan majalah, kemudian surat kabar, dan lain-lain. Langsung masuk materi yang kedua, yaitu tujuan resensi. Tujuan resensi secara umum yaitu agar menarik pembaca agar membaca dan memiliki buku tersebut. Jadi tujuannya secara umum itu untuk menarik perhatian para pembaca untuk membaca dan memiliki buku tersebut. Nah, namun resensi ternyata memiliki tujuan-tujuan lainnya. Tujuan lainnya itu ada 6 tujuan. Yang pertama yaitu menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum pernah membaca buku. Yang kedua yaitu memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku tersebut sehingga penilaian itu dapat diketahui khalayak umum. Yang ketiga yaitu melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Yang keempat yaitu mengungkapkan kelemahan sistem penulisan dan penulisan sebuah buku. Yang kelima yaitu memberikan kritik dan saran terhadap bobot, isi ilmiah, dan nilai karya seseorang. Yang keenam yaitu menghargai penulisan sebuah buku. Jadi tujuan resensi itu ada 6 yang sudah saya sebutkan tadi. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu fungsi resensi. Fungsi resensi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi resensi bagi penulis, fungsi resensi bagi penerbit, kemudian fungsi resensi bagi penerbit media massa. Fungsi resensi bagi penulis adalah untuk mendapatkan saran dan umpan balik terhadap buku yang diterbitkan atau buku yang ditulis. Yang kedua yaitu bagi para penerbit itu fungsinya untuk mendapatkan respon dari buku yang diterbitkan, mendapatkan umpan balik, serta demi kebaikan buku yang diterbitkan. Kemudian bagi para penerbit media massa fungsinya yaitu untuk menguji atau mengembangkan suatu topik atau masalah. Nah, lanjut materi yang keempat yaitu jenis-jenis resensi. Berdasarkan objeknya, resensi dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu resensi novel, yang kedua yaitu kumpulan cerpen, yang ketiga yaitu film, yang keempat drama, yang kelima lagu, yang keenam buku ilmu pengetahuan, yang ketujuh yaitu lukisan, yang kedelapan yaitu karya-karya lainnya. Kemudian kita masuk unsur-unsur atau struktur resensi. Unsur-unsur resensi secara umum itu terdiri dari judul resensi, kemudian identitas buku yang diresensi, kemudian pendahuluan, isi ini mencakup kelemahan dan keunggulan buku yang diresensi, dan yang kelima yaitu penutup. Jadi resensi itu memiliki struktur-struktur yang terdiri dari 5. Kemudian kita lanjut unsur-unsur kebahasaan.
kebahasaan resensi. Jadi resensi ini memiliki unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep. Nah, jadi istilah ini kita ambil contohnya aja, istilah di bidang teknis, di bidang kesehatan. Nah, istilah di bidang kesehatan ini seperti ada osteoporosis, kemudian ada fotosintesis, banyak ya. Nah, kemudian lanjut unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata ganti orang. Jadi kata ganti orang ini dibagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama yaitu saya, aku, dan daku. Kata ganti orang kedua yaitu kamu, anda, engkau, kau. Kata ganti orang ketiga yaitu seperti dia, ia. Itu kata ganti orang yang ketiga. Yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti kepemilikan. Jadi kata ganti kepemilikan ini merupakan kata ganti yang menunjuk kepada kepemilikan. Contoh katanya yaitu ku, mu, punyaku. Contohnya punyaku, itu kan ku itu mengacu ke pemilikan gitu. Punyamu berarti punya kamu. Yang keempat yaitu menggunakan kata ganti petunjuk. Contoh kata ganti petunjuknya ini untuk menunjukkan sesuatu seperti ini, itu, kemudian situ, sana, sini. Itu banyak kata ganti petunjuk. Kalau ini itu menunjukkan sesuatu yang dekat, itu jauh. Kalau sana itu tempat yang jauh, kalau sini itu tempat yang dekat. Jadi contoh kata-katanya itu. Kemudian menggunakan konjungsi. Nah, konjungsinya ini ada banyak ya. Yang pertama yaitu konjungsi temporal. Contoh katanya yaitu sejak, semenjak. Kemudian menggunakan konjungsi penyebaban. Contoh katanya yaitu sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, kemudian menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang seperti bahwa, adalah, iyalah, yakni. Itu konjungsinya. Kemudian menggunakan ungkapan perbandingan. Ungkapan perbandingan ini untuk membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh ungkapan perbandingan ini seperti katanya seperti atau sebagaimana dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata kerja material. Kata kerja material ini yang menyangkut fisik, seperti kegiatan fisik seperti membaca, melamun, berpikir. Itu demikianlah unsur-unsur kebahasaan resensi. Tadi sudah saya sebutkan menggunakan istilah, kata ganti orang, ungkapan perbandingan, kemudian menggunakan kata petunjuk dan lain-lainnya. Untuk melakukan kegiatan resensi diperlukan teknik-teknik tertentu. Jadi kalau kita mau melakukan resensi ini harus ada tekniknya, harus ada teknik-teknik tertentunya supaya kita bisa melakukan kegiatan resensi. Nah, tekniknya ini secara umum itu ada 3. Yang pertama yaitu menguasai buku. Jadi ya jelas lah kalau kita ingin meresensi sebuah buku, ya kita harus menguasai buku itu. Seperti alurnya, seperti misalnya buku novel, seperti alur novel itu seperti apa, tokohnya siapa aja. Jadi harus menguasai bukunya. Kalau kita nggak menguasai buku, yang kita nggak bisa melakukan resensi. Kemudian yaitu memiliki daya analisis. Daya analisis ini sangat diperlukan ya, karena kita kan melakukan resensi pasti menggunakan daya analisis yang tinggi. Yang ketiga yaitu menguasai teori tentang buku yang diresensi. Jadi teori itu juga perlu dikuasai untuk menambah pengetahuan dan pemahaman resensi tersebut. Kemudian syarat-syarat untuk melakukan resensi. Nah, syarat-syarat untuk melakukan resensi. Jadi kalau kita ingin melakukan resensi itu diperlukan syarat-syaratnya, guys. Jadi nggak sembarang orang itu bisa melakukan resensi, tapi harus ada syaratnya juga. Kalau resensi kita nggak jelas atau
gimana ya, kayak yang nggak jelas gitu ya, orang juga pasti ragu ragu sama resensi kita. Jadi syarat-syarat yang harus kita miliki untuk melakukan resensi itu yang pertama yaitu memiliki pengetahuan di bidangnya. Nah, di bidang kita nih, misalnya kita di bidang kita ingin melakukan resensi di bidang, buku novel. Nah, berarti kita harus memiliki pengetahuan pengetahuan di buku novel tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penulis harus memiliki, kemampuan menganalisis. Nah, tadi udah disebutin ya, menganalisis itu sangat penting untuk melakukan kegiatan resensi. Yang ketiga yaitu penulis harus memiliki pengetahuan dalam acuan sebanding. Jadi acuan sebanding ini digunakan untuk membandingkan karya yang diresensi dengan jenis karya lainnya. Contohnya aja misalnya gini, dalam buku yang kelemahan buku yang saya baca ini alurnya mirip seperti cerita yang di buku B. Jadi untuk membandingkan, oh ternyata alurnya ini sama gitu ya, sama buku sebelah. Jadi untuk membandingkan, jadi penulis harus memiliki pengetahuan dalam acuan sebanding. Berikut merupakan informasi atau materi yang saya berikan mengenai resensi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon ampunan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.